Ibunya dari mana? Oh, dari Sumatera. Lampung. Pringsewu, Sumatera, Lampung. Sendiri apa sama siapa? Oh, sama suami. Bapaknya juga dari Pringsewu. Ibu siapa? Bapak siapa? Bapak Marsit Pringsewu. Ini panjenengan berdua suami istri hari ini tadi nyampe di tahapan apa itu? Paweling. Di tahapan paweling. Berarti ibu sama bapaknya dari nol. Kenapa bisa begitu? Kok nggak dipelajari di rumah dulu? Pripun? Dipelajari dari rumah. Pelajari dulu. Kenapa dipelajari dari rumah kok dimulai dari nol? Ada kata-katanya yang kurang. Berarti bukan di Patrap sama di Mijil Sampurno atau Patrap sama di Mijil Totolenggah, bukan? Bukan, baru di Paweling. Tadi malam di Paweling. Berarti yang lalu kunci kemarin malam ya, kemarin malam kunci, terus malam tadi Paweling. Setelah Paweling, tahapan ketiga untuk pemula itu singkir. Bacaan singkir. Lah panjenengan sudah hafal singkir? Sudah hafal? Bapaknya sudah hafal? Coba saya mau dengar bacaan singkirnya seperti apa. Mulai dari bapaknya dulu. Iya, bacaan singkir. Sirola, Natola, Sitatola, Ulo Sebagian Satrio, Hananero, Hananero, Ujo Siro, Ujo Busun, Siro Sirno, Nasi Bening, Satrio, Ketukan Sibu Putih, Sirno Layu, Bening. Ya, kalau ibunya? Nah, singkir. Sirola, Nggih. Kalau bapaknya dari mana bapaknya? Dari Pringsewu juga. Lah, malam tadi di tahapan apa? Patrap Samadhi Mijil Sampurno. Setelah Patrap Samadhi Mijil Sampurno, selanjutnya yaitu tahap ketiga, tahap ketiga yaitu Patrap Samadhi Mijil Totolenggah. Sudah hafal apa Mijil Totolenggahnya, sudah hafal? Sudah. Coba saya mau dengar. Panjenengan sudah dilungguhkan apa belum asmonya? Ya digunakan asmonya. Iya, digunakan. Apa asmo sejatinya, Pak? Kontorupo, bukan kunto nggih. Kontorupo. Kira-kira mijilo panjenengan usul kagem arso ya napa natake lan nggahake kabeh
busana pribadi sejati lan sabda pribadi sejati. Paring gani Kanjeng Rama pribadi sejati. Paring badan ingsun pribadi sejati. Seksane murid kaleksanan dipodo tumata mapan lenggah kanthi setata becik ditompo ngorbani raga pribadi sejati kawibawani arsa ingsun ageni kangge lakune sedina-dina murih katekan sediane kanthi rahayu slamet. Itu banyak yang nggak tepat, Bapak. Yang tepat itu seperti ini. Coba perhatikan saya ya. Asma sejatinya tadi kontorupa. Coba perhatikan saya. Kontorupa. Jeneng sira mijila. Panjenengan ingsun kagungan karsa. Arsa nata natakake lan nglenggahake sekabehing pusaka-pusaka pribadi sejati. Busana-busana pribadi sejati lan sabda-sabda pribadi sejati. Paringane Kanjeng Rama sejati, maring badan pribadi sejati. Reksanen murih kelaksanan dipadha tumata, mapan lenggah kanthi setata becik, ditampa ngurbani raga pribadi sejati. Kawibawane arsa ingsun agemi kangge lakune badan ing sedina-dina, murih katekan sediane kanthi teguh rahayu slamet. Itu yang tepat. Coba diulang. Kontorupa jeneng sira mijila panjenengan ingsun kagungan karsa arsa nata natakake lan nglenggahake sekabehing pusaka pribadi sejati busana-busana pribadi sejati lan sabda-sabda pribadi sejati. Paringane Kanjeng Rama pribadi sejati. Paringane Kanjeng Rama sejati. Paringane Kanjeng Rama Sejati maring badan pribadi sejati. Reksanen murid kaleksanan dipadha tumata mapan lenggah kanthi setata becik ditampa ngurbani raga pribadi sejati kawibawani arsa ingsun ageni kangge lakune badan ing sedina-dina murih katekan sediane kanthi teguh rahayu slamet. Ya, itu yang tepat nggih. Kalau bapaknya berarti rombongan juga, enggak beda. Panjenengan dari Medan. Pak siapa? Pak Sutarno Medan. Malam tadi di tahapan apa panjenengan? Patrap Samadhi Mijil Tata Lenggah. Malam tadi lo ya. Berarti sudah di tahapan ketiga. Mijil Tata Lenggah itu di tahapan ketiga. Berarti panjenengan di sini sudah 3 malam. Empatnya belum laku berarti ya. Istirahat. Yang malam pertamanya. Tapi masih kurang mantap, jadi saya ulangi. Yang mijil soannya. Oh, mijil soannya. Berarti nanti tahap selanjutnya adalah tahap keempat ya. Tahap keempat itu Patrap Samadhi Manunggal Jati. Patrap Samadhi Manunggal Jati itulah yang merupakan penyelesaian manekung atau gembleng, atau puncaknya ya, puncaknya manekung atau puncaknya gembleng adalah Patrap Samadhi Manunggal Jati. Oke. Tapi nanti dulu. Nah, ini bapaknya dari mana? Dari Gunung Kidul. Pak siapa? Coba agak maju sana menghadap ke sana, Bapak. Pak siapa? Pak Widodo dari Gunung Kidul. Bagaimana Pak Widodo? Mau ikut manekung atau gembleng? Mau ikut manekung atau gembleng berarti sudah mempelajari dasarnya di rumah. Level 1, 2, dan 3. Oh, nggih. Sebelumnya coba saya mau dengar dulu tepat atau tidak tepat bacaan-bacaannya nggih. Dimulai dari bacaan Palungguh Pambuka. Bapak lungguh ingkang prayoga makani arsa tentrem
ingsun sawani kasuci kawit ing sandikala antik Rahayu Islam. Ya. Selanjutnya coba saya mau dengar bacaan kunci. Gusti ingkang Maha Suci, kula nyuwun pangapura. Dumateng Gusti ingkang Maha Suci, Wirola Datola Sipatola, kula sejatine satya, nyuwun wicaksana, nyuwun pangasa kangge tumindake satya sehat. Kula nyuwun angge panikmate tumindake. Nggih. Selanjutnya saya mau dengar lagi bacaan paweling. Siji loro telu sembrono, siji sepi loro dadi telu padita, siji wayu loro berat raina telu rezeki. Nggih. Selanjutnya saya mau dengar lagi bacaan singkir. Gusti ingkang Maha Suci, kula nyuwun pangapura. Dumateng Gusti ingkang Maha Suci, Wirola Datola Sipatola, kula sejatine satya, ananira ananipun, wujudira wujudipun, kula sirna mati dening satya sejati, ikang ujug-ujug sirna wayu dening sejati. Nggih, matur suwun. Selanjutnya saya mau dengar bacaan mijil sowan. Asma sejati, sira mijila, panjenenganipun kagungan karsa sowan ing Arso sowan. arsa Coba sowan diulang dari awal. asma sejati, sira mijila, panjenenganipun kagungan karsa Arso, sowan coba dengar saya dulu. Asma sejati jeneng sira mijila. Panjenengan ingsun kagungan karsa. Arso. Nah, karso dengan arso itu beda, nggih. Jadi jangan kagungan karso sowan, jangan seperti itu. Ada arsonya di situ. Asma sejati jeneng sira mijila. Panjenengan ingsun kagungan karso. Arso sowan. Nah, coba diulang. Mijil sampurna. Bacaan mijil sampurna. Coba. Sampurna bali maring asal usul sakan paraning dimati, asal suci bali yang suci dadi suci, asal banyu bali yang banyu dadi banyu, asal angin bali yang angin dadi angin, asal sari-sarining bumi bali yang sari-sarining bumi dadi sari-sarining bumi, asal urip bali yang urip dadi urip. Mijil Tata Lenggah. Coba bacaan mijil Tata Lenggah. Enggak kanthi satasa becik ditampa ngurbani rasa pribadi sejati.
paketan ing sedina dina milih paketan sediane. Coba ulangi sekali lagi, tadi ada yang tidak tepat. Semua sejati turun sun kagungan raso noto natakake Arso noto arso noto natakake natakake lan mudhake sakabehing pusaka pribadi sejati busana pribadi sejati lan sabda pribadi sejati paringaning Kanjeng Rama sejati maring badan pribadi sejati rekaman miruh pelaksanan padha tumeka mapan munggah kanthi satata becik ditampa murbani raga pribadi sejati kawi bawane aga ingkang ageng kanggo lakune badan ing sedina dina sing paketan sediane kanthi Nggih. Selanjutnya yang terakhir yaitu palungguh panutup. Bacaan palungguh panutup. Asma sejati lindhira ingkang payuga ragane asetentu sungsangeni basuki kawit ing sandikaya kanthi sepura. Nggih, matur suwun. Nah, terus selanjutnya panjenengan sudah tahu apa belum? Tahu yang dimaksud sini berarti sudah mengerti dan sudah memahami loh ya. Tahu berarti sudah mengerti, sudah memahami. Panjenengan sudah tahu belum apa dan bagaimana itu wahyu pancagaib? Sudah. Wahyu pancagaib itu apa coba? Wahyu pancagaib adalah 5 roh pemberian Tuhan. Apa saja 5 roh pemberian Tuhan itu? Hidup, kalau sikap dan sifatnya wahyu pancagaib, yaitu wahyu pancalaku atau iman. Apa saja? Sikapnya wahyu pancagaib atau sikapnya sedulur papat kalimo pancer. Apa saja? Manembahing kawula Gusti, leburing sampurnaning pati lan urip. Itu sikapnya wahyu pancagaib atau sedulur papat kalimo pancer. Nah, kalau sifatnya wahyu pancagaib atau sedulur papat kalimo pancer, pasrah, keputusan, merasakan cinta kasih sayang Gusti. Nah, kalau realnya wahyu pancagaib atau sedulur papat kalimo pancer sudah hafal belum? Belum. Artinya selama panjenengan mengikuti manekung atau gembleng, panjenengan harus berusaha ya. Harus berusaha menghafal realnya wahyu pancagaib atau sedulur papat kalimo pancer, atau lengkapnya wahyu pancagaib atau sedulur papat kalimo pancer. Jenengan harus berusaha kuat di situ nggih. Karena nanti di tahapan keempat yaitu patrap samadhi manunggal jati. Lah, syarat utama untuk bisa melakukan patrap samadhi manunggal jati adalah sudah tahu dan hafal realnya atau lengkapnya wahyu pancagaib, wahyu pancalaku itu apa dan bagaimana. Itu harus hafal. Nah, kalau ndak hafal,
nanti jenengan patrap samadhi manunggal jatinya itu sulit, bahkan bisa terjebak di dimensi kasukman atau alam kasukman kalau jenengan tidak hafal itu, nggih. Dan di sana ada tulisan tentang itu, nggih. Nanti jenengan harus berusaha menghafalnya. Contoh, kunci itu adalah mutmainah. Bahan dan asal-usulnya dari sari-sarinya air. Tempatnya di mata. Tugasnya menyaksikan. Sikapnya manembahing kawula Gusti. Sifatnya pasrah kepada Gusti dan sampai kesingkir. Jenengan harus hafal itu. Nggih. Karena itu jati diri panjenengan yang selama ini terlupakan oleh panjenengan sehingga panjenengan mengalami gonjang-ganjingnya kehidupan di dunia ini. Nggih. Nah, agar supaya kehidupan panjenengan itu sempurna, tidak tersentuh gonjang-ganjingnya dunia, maka panjenengan harus mengenal diri. Lah diri panjenengan yaitu adalah detail atau lengkapnya wahyu pancagaib dan wahyu pancalaku. Jadi panjenengan harus menghafal itu, nggih. Lah itulah pentingnya. Kenapa saya memberikan pesan sebelum datang menemui saya di pesanggrahan, pelajari dulu di rumah. Pelajari dulu di rumah, lah nanti kalau sudah ngerti, sudah paham, sudah tahu apa dan bagaimana itu wahyu pancagaib, nah baru datang menemui saya di pesanggrahan ini untuk menyelesaikan laku murni menuju suci. Nah, kalau tidak dipraktekkan di rumah dulu, nanti panjenengan capek lah, capek. Kenapa? Kenapa capek? Waktu panjenengan itu terbagi. Satu, jiwa raga panjenengan harus mengabdi kepada hidup panjenengan. Agar supaya hidup panjenengan bisa melakukan perjalanan. Manekung atau gembleng itu adalah Isra Mi'raj atau perjalanan ruh. Kalau dalam istilah ilmu Jawanya disebut sebagai mati sakjroning urip. Nah, kalau istilah Jawanya mati sakjroning urip. Mati di dalam hidup itu istilah ilmu Jawa. Ilmu Jawa. Jawa itu pengetahuan loh ya. Jawa itu bukan suku. Jawa itu adalah pengetahuan. Ilmu Jawa berarti ilmu pengetahuan. Kalau istilah ilmu pengetahuan atau istilah Jawanya disebut sebagai ilmu mati sakjroning urip. Bahasa Indonesianya mati di dalam hidup. Mati terus hidup lagi gitu. Ya. Nah, kalau istilah religinya atau istilah di agamanya disebut sebagai Isra Mi'raj atau perjalanan ruh. Nah, agar ruh kita, hidup kita bisa melakukan perjalanan dengan bertanggung jawab, maka jiwa raga kita harus mengabdi kepada hidup kita. Nah, pengabdian tentang jiwa raga kita kepada hidup kita ini ada di manekung ini, ada di gembleng ini. Satu sisi, jiwa raga panjenengan harus mengabdi kepada hidup panjenengan. Satu sisi lagi, panjenengan harus menghafal. Nah, harus menghafal apa dan bagaimana itu wahyu pancagaib atau wahyu pancalaku. Di satu sisi lagi, panjenengan harus menyimak baik-baik setiap motivasi-motivasi yang diberikan. Nah, jadi keadaan panjenengan terbagi tiga di sini. Kalau datang menemui saya di pesanggrahan, belum begitu mengerti, belum begitu memahami, belum begitu mengetahui apa dan bagaimana itu wahyu pancagaib, di dalam gembleng waktu panjenengan itu terbagi tiga. Apa enggak capek itu? Satu sisi jiwa raga panjenengan mengabdi kepada hidup. Satu sisi lagi panjenengan harus menghafal apa yang belum hafal. Satu sisi lagi panjenengan harus menyimak baik-baik motivasi dari saya. Nah tuh, makanya saya wanti-wanti. Pelajari dulu di rumah apa dan bagaimana itu wahyu pancagaib. Kan pencerahannya lengkap di Putra Romo Channel. Tinggal nyimak baik-baik terus. Dan kalau sudah ngerti, sudah paham, sudah tahu, terus praktekkan sesuai petunjuknya. Nah, setelah ngerti, paham, tahu apa dan bagaimana itu wahyu pancagaib, lah baru silahkan datang menemui saya di pesanggrahan ini
untuk menyelesaikan laku murni menuju suci supaya bisa manunggal jati. Nah, kalau belum paham di rumah jenengan di sini waktunya terbagi 3. Capek itu. Jadi aslinya saya sudah mempermudah siapapun supaya nanti penyelesaiannya ndak rumit, ndak capek karena waktunya terbagi-bagi. Jadi sama jenengan juga sama nggih. Jenengan juga harus menghafal tulisan itu tuh. Nah, coba gimana? Ada bacaan-bacaan Wahyu Pancagaib yang panjenengan belum hafal, mana harus menghafal apa dan bagaimana itu Wahyu Pancagaib, mana harus nyimak motivasi-motivasi yang saya berikan. Nah, maka tubuh panjenengan satu. Nah. Okay. Kalau saja panjenengan orang dekat, bukan orang dari Sumatera, saya suruh pulang. Karena kasihan saya ngelihatnya jenengan pasti capek itu membagi waktu menjadi 3 hal dalam sekali keadaan itu kan nggak gampang. Contoh kalau orang-orang sini, orang dekat-dekat sini, orang Jawa di sini, saya suruh pulang lagi. Tapi panjenengan orang Jawa ya mau gimana lagi? Yang penting panjenengan sungguh-sungguh loh ya. Yang penting panjenengan bersungguh-sungguh. Pokok intinya Maha Suci tidak akan pernah mempersulit hambanya, itu tidak akan pernah. Asalkan bersungguh-sungguh. Nggih. Apalagi panjenengan sudah sampai di sini kalau aduh tuh. Nggih. Yang pertama untuk bapaknya sama ibunya. Tahapannya di tahapan apa singkir tadi ya? Tahapan singkir. Coba perhatikan saya, ini prakteknya ya, ini prakteknya. Langkah awal panjenengan duduk dulu ya. Duduk, rileks, santai. Setelah duduk, rileks, santai, siap untuk melakukan patrap samadhi. Nah, baru panjenengan berdiri. Berdiri tegak. Kakinya rapat ya. Kakinya rapat seperti ini ya. Rapat seperti ini ya. Rapat seperti ini. Kedua kaki rapat, tubuhnya tegak lurus, menghadapnya bebas. Silahkan mau menghadap kemana nggak masalah. Nggih. Yang penting posisi tubuhnya itu tegap lurus. Setelah tegap lurus, kemudian melakukan patrap singkir. Patrap singkir, kedua tangan dipertemukan, jari-jarinya juga ketemu terus rapat begini loh ya, rapat seperti ini. Nah nanti kedua ibu jari ini nempel di bawah lubang hidung, tapi tidak menutupi hidung. Ya itu kalau kunci kan seperti itu ya. Nah, nempel di bawah lubang hidung, tapi tidak menutupi lubang hidung. Tapi kalau patrap singkir, nah beda, dia masuk ke mulut. Lurus seperti patrap kunci itu ya, seperti patrap kunci di sini lah, tinggal masuk aja sini, lurus ya, masuk, nempel di langit-langit mulut. Sedangkan kedua telunjuk jarinya itu nempel di antara kedua alis, sama seperti patrap kunci, tapi ibu jarinya masuk ke mulut. Oke. Contoh dari saya, perhatikan. Nah terus sikutnya ini lurus dengan pundak ya. Oke, Bu, bisa ya, Pak, bisa ya. Nah setelah patrap singkir, kemudian membaca bacaan singkir 3 kali berturut-turut ya. Setelah membaca bacaan singkir 3 kali berturut-turut, kemudian bacaan singkirnya berhenti, lah kedua ibu jarinya dikeluarkan dan kedua telapak tangan dimajukan ke depan seperti ini. Oke. Seperti contoh, nah gitu ya, dimajukan ke depan. Kemudian hentakkan kaki kanan ke tanah 3 kali sembari tahan napas. Oke. 3 kali tapi sambil nahan napas. Oke.
Nah, setelah itu baru meniup ke atas 3 kali, meniup ke bawah 3 kali, kemudian meniup ke kedua telapak tangan 1 kali. Ya. Ya, 1 kali. Dan niup ke atas 3 kali, niup ke bawah 3 kali, ke kedua telapak tangan 1 kali. Setelah ke-7 kalinya ke kedua telapak tangan, kemudian diusapkan ke wajah seperti ini. Sambil bersabda, sempurna. Ya, sempurna. Kemudian usapkan ke seluruh tubuh. Mulai dari kepala ini terus sampai ke ujung kaki. Kemudian kembali duduk, santai, rileks, bersamadi. Ya, bersamadi. Caranya bersamadi, setelah duduk bersamadi, kemudian nonaktifkan otak atau pikiran. Maksudnya itu enggak usah mikir apa-apa. Nggih, panjenengan tidak usah berpikir apapun. Pokoknya diam. Lalu nonaktifkan hati atau batin. Maksudnya enggak perlu membatin apapun. Otaknya enggak perlu berpikir apapun, hatinya tidak perlu membatin apapun. Lalu nonaktifkan kelamin atau syahwat. Maksudnya tidak usah punya keinginan. Tidak usah punya keinginan apapun, tidak usah punya tujuan apapun. Cukup diam. Total, diamnya total ya. Diamnya total. Nah, ketika panjenengan sudah menonaktifkan otak atau pikiran, maksudnya tidak mikir apa-apa, menonaktifkan hati atau batin, maksudnya tidak membatin apa-apa, menonaktifkan kelamin atau syahwat, maksudnya tidak punya tujuan, tidak punya keinginan apapun, dan ketika panjenengan mulai diam, ini nanti panjenengan diproses. Lah, prosesnya ini beraneka macam, saya tidak bisa mengatakan. Misalkan saya katakan A, bisa jadi nanti prosesnya B. Saya katakan B, nanti prosesnya C. Namun pada intinya, proses apapun yang panjenengan alami, ketika bersamadi, sikapi dengan diam. Ya, disikapi dengan diam. Mau ada proses apa kupingnya bengung, apa pinggangnya capek, apa kakinya kram, apa dingin, apa panas, atau enak, atau enggak enak. Semuanya itu disikapi dengan diam. Misal tidak menutup kemungkinan, misalnya ada bayangan kelebat, tetap disikapi dengan diam. Tidak menutup kemungkinan juga pikirannya ingat rumah, ingat pekerjaan. Nah, itu kan proses. Nah, sikapi dengan diam. Nggak usah diapa-apain. Pokoknya diam saja. Misal contoh lagi, ada bayangan datang, terus ngaku-ngaku. Kamu minta apa? Saya wali ini, saya leluhur ini, saya nabi ini, saya Tuhan. Kamu minta apa? Nah, misalnya, ya, diproses seperti itu. Nggak usah diapa-apain, pokoknya diam. Diam saja, jublek diam, nggak usah diperdulikan itu, nggak usah digubris. Ada proses apa saja, mengalami proses apa saja, nggak usah digubris, diam pokoknya. Sekuatnya panjenengan. Nah, kalau panjenengan merasa cukup di dalam bersamadi itu, kemudian akhiri dengan palungguh panutup. Hafal palungguh panutup? Hafal. Asma sejati lungguha ingkang prayoga, ragane arsa tentrem, sun sangoni basuki kalis ing sambikala kanthi teguh rahayu slamet. Nah, ditutup dengan itu, kemudian istirahat. Istirahat, medang dan lain sebagainya. Ingat, di dalam istirahat panjenengan tetap dalam lingkaran manekung atau gembleng yang semua prosesnya harus tersempurnakan. Jadi kalau mau makan, mau minum, mau medang dan lain semuanya harus disempurnakan dulu. Di luar itu kalau mau mandi dan lain sebagainya harus menggunakan mijil sesuci. Selain itu, segerak-geriknya tubuh panjenengan nikmati rasanya dengan kesadaran cinta kasih sayang. Lakukan patrap samadhi singkir itu sampai besok jam segini lagi.
Jadi panjenengan kalau istirahatnya cukup, patrap lagi, yang dipatrapkan adalah singkir. Nanti istirahatnya cukup, patrap lagi, maka yang dipatrapkan adalah singkir. Terus selama sehari semalam hingga besok jam segini lagi mendapatkan motivasi untuk langkah selanjutnya. Oke. Bisa paham tadi? Berarti yang singkir 3 orang ya? Oh 2, jenengan 2. Oh jenengan patrap samadhi mijil toto lenggah. Nggih, paham bapaknya? Ibunya paham nggih? Sekarang ibunya mundur. Nggih, jenengan mundur. Kan sudah toh? Tidak paham kan? Nah, ya tinggal praktek aja mulai nanti nggih. Tinggal praktek mundur. Nah, untuk panjenengan coba maju ke sini. Patrap samadhi mijil toto lenggah. Patrap samadhi mijil toto lenggah adalah tahap ketiga di dalam manekung atau gembleng sebelum mencapai tahap keempat, yaitu patrap samadhi manunggal jati. Lah, selama melakukan patrap samadhi mijil toto lenggah, maka usaha panjenengan harus lebih keras loh Pak nggih. Karena apa? Karena kalau patrap samadhi mijil toto lenggah panjenengan berhasil, berarti besok malam panjenengan itu naik ke tahap keempat, yaitu patrap samadhi manunggal jati. Maka syaratnya untuk bisa melakukan patrap samadhi manunggal jati ini, panjenengan harus hafal tentang apa dan bagaimana itu wahyu pancagaib. Realnya itu tadi, nggih. Lengkapnya harus hafal seperti yang saya tulis di papan tulis itu, nggih. Jadi jenengan harus berusaha kuat menghafal itu. Kunci itu apa, asal usulnya dari mana, ini harus kuat jenengan di situ. Karena itu syarat utama untuk bisa melakukan patrap samadhi manunggal jati, nggih. Dan mulai malam nanti panjenengan naik ke tahapan ketiga di dalam manekung atau gembleng, yaitu patrap samadhi mijil toto lenggah. Berikut cara-cara melakukan patrap samadhi mijil toto lenggah. Diperhatikan nggih. Langkah awal, setelah duduk siap melakukan patrap samadhi, kemudian melakukan patrap palungguh dan bersabda palungguh pambuka. Sudah di asmo kan ya? Asmanya siapa? Kontorupo. Contoh dari saya. Sedulur papatku lungguho ingkang prayoga, ragane arsa tentrem. Sun sangoni basuki kalis ing sambikala kanthi teguh rahayu slamet. Lah di sini ini ukurannya jenengan tenang loh Pak nggih. Kalau panjenengan belum merasa tenang, belum merasa nyaman, jangan akhiri palungguh pambuka ini. Harus diulang lagi terus sampai panjenengan merasa tenang, nggih, merasa nyaman, enak lah, merasa enak. Nah, kalau panjenengan sudah merasa enak, tenang atau nyaman di dalam palungguh pambuka, baru boleh berlanjut ke patrap kunci, nggih. Kalau belum diulang-ulang terus ini palungguh pambukanya ya. Kemudian setelah palungguh pambuka berlanjut ke tahap kedua, yaitu patrap kunci. Kemudian membaca bacaan kunci 7 kali berturut-turut. Perhatikan tubuh saya loh Pak nggih. Perhatikan tubuh saya. Ini kan tegak ya, tegak. Patrap kunci. Setelah melakukan patrap kunci, kemudian membaca bacaan kunci 7 kali berturut-turut. Contoh, Gusti ingkang Maha Suci, kula nyuwun pangapura dumateng Gusti ingkang Maha Suci. Sirolah datolah sipatolah, kula sejatine satriya. Nyuwun wicaksana, nyuwun pangwasa kangge tumindake satriya sejati. Kula nyuwun kangge hanyirnakake tumindak ingkang luput. 7 kali nggih. Setelah membaca bacaan kunci 7 kali berturut-turut, kemudian turunkan tangannya ke bawah menjadi patrap paweling. Patrap paweling adalah yang tepat adalah seperti ini. Ininya maju loh Pak, ini sikutnya maju loh ya. Tuh, maju ya. Kalau tidak maju,
ini susah, ini ke depan. Kalau nggak maju itu telapak tangannya ke depan gini tuh, kalau nggak maju, ya. Tapi kalau kedua sikunya dimajukan, ininya ke sini. Coba perhatikan. Tuh, kan nempel. Nah, nempel kan? Ininya maksudnya telapak tangannya ini, tuh nempel kan? Kalau kedua sikunya nggak dimajukan seperti ini nggak bisa nempel tuh. Kan? Seperti orang Hindu sembahyang kan tuh, gitu. Nah, agar supaya kedua telapak tangan ini nempel ke dada, soalnya yang menjadi inti itu ini loh, Pak. Ini loh, ya. Nah, ini. Nah, ini kalau ditempelkan kan tuh. Ya, kayak lubang kelamin perempuan kan. Nah, yang mirip dengan lubang kelamin perempuan ini, lah ini nempel dengan ini legoan dada ini, Pak. Legoan dada ini loh, ya. Ini di dada ini kan ada legoan. Nah, itu nempel ini tuh. Nempel di sini. Nah, agar tepat seperti itu, maka kedua sikunya harus maju, ya. Ya, tuh. Tuh, gitu ya. Nah, kan trep kan tuh, trep kan? Nah, kalau kedua sikunya enggak maju, dia enggak nempel dia. Ya kan? Nah, itu patrap paweling yang tepat, nggih. Nah, setelah patrap paweling, kemudian membaca bacaan paweling 3 kali berturut-turut. Contoh, siji-siji, loro-loro, telu telonono, siji sekti, loro dadi, telu pandito, siji wahyu, loro. Ingat, ini agak rumit di sini ya. Siji sekti, loro gratra. Ya, ini agak rumit di situ. Siji sekti, loro dadi, telu pandito, siji wahyu, loro gratrahino, telu rejeki. 3 kali berturut-turut. Nah, setelah membaca bacaan paweling 3 kali berturut-turut, kemudian patrap paweling ini diubah menjadi patrap mijil. Nah, seperti ini ya. Namun perubahan dari patrap paweling ke patrap mijil ini bersamaan dengan menyebut asma sejatinya. Nah, contoh dari saya tadi siapa? Kontorupo. Contoh dari saya, Kontorupo. Nah, gitu ya. Setelah patrap paweling ini diubah menjadi patrap mijil, yang perubahannya ini bersamaan dengan menyebut asma sejatinya, maka selanjutnya diteruskan dengan membaca mijil toto lenggah, karena tahapan panjenengan adalah toto lenggah. Kontorupo, jeneng sira mijilo, panjenengan ingsun kagungan karso. Arso noto nataake lan nglenggahake sekabehing pusaka-pusaka pribadi sejati, busana-busana pribadi sejati, lan sabda-sabda pribadi sejati, paringane Kanjeng Rama sejati, maring badan pribadi sejati, reksanan murih kelaksanan dipadha tumata, mapan lenggah kanthi setata becik, ditampa ngurbani raga pribadi sejati, kawibawane arsa ingsun agemi kangge lakune badan ing sedina-dina, murih katekan sediane kanthi teguh rahayu slamet. Setelah membaca bacaan mijil toto lenggah 1 kali, kemudian segera turunkan kedua tangan ini ke kedua kaki kita. Contoh dari saya seperti ini. Lah, ini dicari jenengan nyamannya seperti apa, jangan niru saya bapaknya ya. Ini kan contoh dari saya. Setelah selesai membaca bacaan mijil, tangannya kan diturunkan. Ini contoh dari saya. Nah, misalkan seperti ini kok panjenengan kurang nyaman, nah, pindah, tangannya ini dipindah, nyamannya dicari. Apakah seperti ini, apakah seperti ini, atau seperti ini, atau bagaimana, dicari nyamannya. Yang penting posisi tubuh panjenengan lurus loh ya, tegak. Nggih, posisi tubuh panjenengan tegak. Nah, setelah tangan ini terkondisikan di posisi yang nyaman, yang enak, lah mulai nonaktifkan otak atau pikiran. Maksudnya tidak usah mikir apa-apa. Nonaktifkan hati atau batin. Maksudnya tidak usah membatin apapun. Nonaktifkan kelamin atau syahwat. Maksudnya tidak usah bertujuan kemanapun. Tidak usah mencari apapun. Tidak usah berkeinginan apapun.
cukup diam, pokoknya diam saja. Seperti yang sudah saya motivasikan kepada bapak ibu yang suami istri tadi, pokoknya diam. Dan ketika panjenengan mulai diam, nanti panjenengan akan diproses. Nah, prosesnya itu saya enggak bisa dogma satu ini, enggak bisa. Karena prosesnya itu natural dan itu bergantung dari karma panjenengan. Nggih. Proses ini terjadi bergantung dari karma panjenengan. Dan proses apapun yang terjadi, panjenengan mengalami proses apapun, ndak usah dipikirin, ndak usah diapa-apain. Pokoknya hadapi, sikapi dengan diam. Cukup diam, nggak usah itu ini. Pikiran ingat itu, pokoknya diam. Ada itu, ada ini, pokoknya disikapi dengan diam. Nggih. Sampai panjenengan merasa cukup di dalam bersamadi ini. Semakin lama samadi panjenengan semakin maksimal hasil daripada patrap samadi mijil toto lenggahnya. Nggih. Kalau dirasa sudah cukup, kemudian akhiri dengan palungguh panutup. Kontorupa tadi nggih. Kontorupa lungguha ingkang prayoga. Ragane arsa tentrem. Sun sangoni basuki kalis ing sambikala kanthi teguh rahayu selamat. Baru panjenengan istirahat, namun jangan terburu-buru, nggih, karena panjenengan baru saja melakukan samadhi. Jadi setelah palungguh panutup, dirilekkan dulu badannya, ini disantaikan dulu. Misal contoh kakinya diluruskan, santai, rileks. Nah, setelah raganya rileks, lah baru panjenengan beranjak dari tempat samadhi untuk istirahat. Dan ingat, selama istirahat panjenengan masih tetap dalam lingkungan manekung atau gembleng. Jadi praktekkan apa yang sudah dimotivasikan, nggih. Seperti untuk tidak keluar pesanggrahan, untuk tidak terpengaruh jika di pesanggrahan ada kegiatan. Kalau istirahat harus menikmati rasanya kelakuan sendiri dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Kalau mau makan, minum, rokok, medang dan lain sebagainya harus disempurnakan. Dan kalau mandi, paham Pak? Paham nggih? Selain manekung atau gembleng, panjenengan juga punya tanggung jawab untuk melakukan patrap samadhi mijil sowan ketika hendak tidur. Nggih, sudah diberi motivasi itu kan? Nggih. Dan melakukan patrap samadhi mijil toto lenggah sesudah bangun dari tidurnya, entah jam berapapun itu. Nggih, itu juga sudah dimotivasikan kan? Tentang patrap samadhi mijil toto lenggah di dalam manekung atau gembleng sudah paham tadi? Mulai malam ini patrap yang panjenengan lakukan adalah patrap samadhi mijil toto lenggah. Cara-caranya seperti yang sudah saya motivasikan tadi. Paham Bapak? Nggih, kalau paham coba mundur. Oh, ini dulu, maju jenengan iki. Pak Widodo nggih. Pak Widodo, manekung atau gembleng kalau dalam ilmu Jawanya disebut ilmu mati sak jroning urip. Di dalam ilmu religinya disebut-sebut juga sebagai Isra Mi'raj atau perjalanan ruh. Mati sak jroning urip atau Isra Mi'raj atau perjalanan ruh ini kejadiannya adalah mengalami mati dan hidup kembali. Mengalami mati dan hidup kembali. Inilah perlunya wong edan bagu untuk dijadikan teman seperjalanan spiritual. Yeah. Perlunya wong edan bagu dijadikan teman seperjalanan spiritual di dalam manekung atau gembleng, dikarenakan puncaknya manekung atau puncaknya gembleng atau puncaknya Isra Mi'raj atau puncaknya mati sak jroning urip adalah mengalami mati
kemudian hidup kembali sendiri. Nah itu kalau matinya gampang Pak Widodo, nubruk sepur iso mati, gantung diri bisa mati. Nah setelah mati untuk bisa hidup kembalinya, lah ini yang kan. Nah makanya disinilah letak perlunya wong edan bagu untuk dijadikan teman seperjalanan spiritual panjenengan. Lah panjenengan berani nggih, siap nggih, mboten napa-napa nggih. Kalau panjenengan berani, maka saya akan bertanggung jawab 100%. Jadi panjenengan ndak usah takut, ndak usah khawatir nggih, tentang puncaknya manekung, yaitu mengalami mati secara langsung, secara nyata maksudnya Pak Widodo nggih. Mati secara nyata, kemudian nanti akan saya hidupkan kembali. Dengan seperti itu panjenengan akan bisa disebut lahir kembali nggih. Panjenengan bisa disebut lahir kembali atau menjadi manusia baru yang sama seperti, yang hakikatnya sama seperti ketika panjenengan baru lahir dari ibu. Benar-benar fitrah, benar-benar suci. Namun di situ nanti ada motivasi lagi, karena itu harus dipertahankan Pak Widodo ya. Karena kalau tidak dipertahankan lah terus kanggo apa? Kalau harus ternoda lagi seperti masa lalu untuk apa? Tapi tentang itu nanti ada motivasinya sendiri setelah panjenengan berhasil menyelesaikan manekung atau gembleng. Nah dikarenakan panjenengan baru mau mengikuti, maka yang perlu panjenengan ketahui tentang manekung atau gembleng, di dalam manekung itu ada 4 tahapan Pak Widodo nggih. Tahap pertama adalah melakukan patrap samadhi mijil sowan. Yang tadi panjenengan sudah saya tes tepat nggih. Tahapan kedua adalah melakukan patrap samadhi mijil sampurno. Yang juga tadi ketika saya tes panjenengan sudah tepat. Dan tahapan yang ketiga adalah patrap samadhi mijil toto lenggah. Dan tadi ketika panjenengan saya tes juga panjenengan sudah tepat. Dan tahapan yang keempat, yaitu tahapan puncaknya manekung atau gembleng, adalah patrap samadhi manunggal jati. Patrap samadhi mijil sowan adalah untuk menjaga. Patrap samadhi mijil sowan adalah untuk menjaga kebersihan otak atau pikiran, kebersihan hati atau batin, dan kebersihan kelamin atau syahwat. Itu tujuan intinya patrap samadhi mijil sowan. Tujuan inti patrap samadhi mijil sampurno adalah membersihkan otak atau pikiran, membersihkan hati atau batin, membersihkan kelamin atau syahwat. Sedangkan inti tujuannya patrap samadhi mijil toto lenggah adalah membuka otak atau pikiran, membuka hati atau batin, membuka kelamin atau syahwat, agar supaya ruh suci kita atau hidup kita bisa melakukan perjalanan, menyelesaikan tanggung jawabnya yang bertanggung jawab atas jiwa raga kita. Sudah paham nggih? Dan ada aturannya di dalam manekung, karena manekung atau gembleng yang berarti jiwa raga kita itu mengabdi kepada hidup kita secara total Pak Widodo nggih. Jadi di situ ada teknik dan ada aturannya. Nanti sayang. Sana main. Enggak boleh. Main. Itu lagi anu. Yang tuanya sana main. Nah, aturan-aturan di dalam manekung atau gembleng yang merupakan pengabdian jiwa raga kita terhadap hidup. Pertama, selama manekung atau gembleng, panjenengan tidak boleh mengaktifkan Android. Karena itu nanti akan mengganggu pengabdian panjenengan kepada hidup panjenengan. Yang kedua, panjenengan tidak boleh keluar dari area pesanggerahan ini. Karena hanya di dalam pesanggerahan ini yang saya sterilkan. Sedangkan di luar pesanggerahan itu tidak saya sterilkan.
Jadi kalau panjenengan sampai keluar dari area pesanggrahan, tidak menutup kemungkinan panjenengan akan mendapat godaan-godaan dari saudara-saudari kita yang tidak kasat mata, Pak Widodo. Nggih. Nah, itu nanti akan mempersulit panjenengan. Nggih. Nah, terus yang ketiga, panjenengan selama manengkung atau gembleng, panjenengan tidak boleh berbicara. Kalau yang dibicarakan bukan tentang wahyu panca gaib dan wahyu panca laku. Silahkan panjenengan berbicara kalau yang dibicarakan adalah wahyu panca gaib dan wahyu panca laku. Kalau bukan tentang wahyu panca gaib dan wahyu panca laku, lebih baik diam. Karena panjenengan sedang belajar mengkaji wahyu panca gaib dan wahyu panca laku selama manekung atau gembleng. Nggih. Dan yang terakhir, dikarenakan puncaknya mengenal diri, puncaknya mengenal wahyu panca gaib dan wahyu panca laku adalah kesempurnaan, maka selama panjenengan manekung, selama panjenengan gembleng, panjenengan harus mulai belajar menebar kesadaran cinta kasih sayang hidup kepada apapun, siapapun, dimanapun. Dimulai dari sini. Oke. Dan prakteknya, sebagai prakteknya, di luar patrap samadhi, panjenengan harus siap menikmati rasanya kelakuan panjenengan sendiri dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup panjenengan sendiri. Ketika panjenengan makan, minum, medang, merokok, dan lain-lain, apapun itu bentuknya yang panjenengan masukkan ke mulut, itu harus panjenengan sempurnakan sebagai wujud cinta kasih sayang panjenengan kepada apapun yang panjenengan masukkan ini tadi. Nggih. Dan di situ ada bacaan-bacaannya, nggih. Nggih. Lah nanti ketika panjenengan mandi, mandi pun ada aturannya. Nggih, ndak asal mandi. Karena apa? Karena kita sudah bukan orang awam lagi, Pak Widodo, nggih. Melainkan seorang pelaku spiritual. Jadi seorang pelaku spiritual itu ndak gampang, Pak Widodo. Karena gerak-gerik jiwa raganya ini harus sinkron dengan Maha Suci, harus tersempurnakan, harus tersadari. Apapun tidak asal dilakukan, nggih. Termasuk mandi. Mandi, setiap kali mandi maka gunakan mijil sesuci untuk mandi. Jadi kalau mau mandi, langkah awal setelah siap mandi, lakukan dulu mijil sesuci. Setelah selesai mijil sesuci, baru mandi seperti biasanya. Namun selama mandi itu panjenengan membaca bacaan kunci dalam hati terus, nggih. Dari awal mulai nyentuh gayung, ambil sabun, air, semuanya itu dilumuri, nggih. Dilumuri dengan bacaan kunci sampai selesai. Nah, setelah selesai mandi, pakai handuk, wis blebetan, baru lakukan palungguh panutup dan selesai. Yeah. Bisa paham, Pak Widodo? Dan ada tambahan satu lagi. Apa yang sedang kita kaji, apa yang sedang kita praktekkan bersama, ini adalah tentang kesempurnaan hidup dan mati. Ya, tentang kesempurnaan hidup dan mati. Artinya, ketika seseorang mengkaji wahyu panca gaib dan wahyu panca laku dan mempraktekkan wahyu panca gaib, wahyu panca laku, ini tidak ada sesuatu yang menjadi mustahil, Pak Widodo. Tidak ada sesuatu yang menjadi mustahil. Andai kata panjenengan impoten, maka impoten panjenengan akan sembuh. Dikarenakan impotennya sembuh, tidak menutup kemungkinan panjenengan ketika tidur mimpi basah. Paham mimpi basah? Lah, ketika panjenengan mengalami mimpi seperti itu, karena panjenengan masih belajar kan, jadi nggak menutup kemungkinan kan. Nah, ketika panjenengan mengalami mimpi basah, cepat lakukan mandi sesuci. Setelah melakukan mandi sesuci, kemudian lakukan patrap samadhi mijil sampurno dari awal sampai akhir. Nggih.
Sudah paham? Sudah klik? Selanjutnya adalah cara melakukan patrap samadhi mijil sowan sebagai tahapan awal di dalam manekung atau gembleng. Setelah duduk siap melakukan patrap samadhi, langkah pertama lakukan dulu patrap palungguh, kemudian bersabda palungguh pambuka. Sedulur papatku lungguha ingkang prayuga, ragane arsa tentrem, sun sangoni basuki, kalis ing sambikala kanthi teguh rahayu slamet. Lakukan berulang-ulang sampai panjenengan merasakan tenang atau nyaman atau enak. Nggih. Kalau belum tenang, belum nyaman, belum enak, diulang terus sampai ketemu. Nggih. Kalau sudah enak, tenang atau nyaman, langkah selanjutnya melakukan patrap kunci. Setelah patrap kunci, kemudian membaca bacaan kunci 7 kali berturut-turut. Contoh dari saya, Gusti ingkang Maha Suci, kula nyuwun pangapura dumateng Gusti ingkang Maha Suci. Sirolah datolah sipatolah, kula sejatine satriya. Nyuwun wicaksana, nyuwun panguwasa kangge tumindake satriya sejati. Kula nyuwun kangge hanyirnakake tumindak ingkang luput. 7 kali berturut-turut. Kemudian patrap kunci ini kita turunkan ke bawah menjadi patrap paweling. Caranya seperti yang sudah saya tunjukkan tadi, ngaten nggih. Setelah patrap paweling, selanjutnya membaca bacaan paweling 3 kali berturut-turut. Contoh dari saya. Siji-siji, loro-loro, telu telonono. Siji sekti, loro dadi, telu pandita. Siji wahyu, loro grat trahino, telu rejeki. 3 kali berturut-turut. Setelah selesai membaca bacaan paweling 3 kali berturut-turut, patrap paweling diubah menjadi patrap kunci seperti ini. Namun perubahannya bersamaan dengan menyebut asma sejatinya. Dikarenakan asma sejati panjenengan belum dilungguhkan, maka untuk sementara gunakan asma sejati, penyebutan asma sejati saja. Nggih. Contoh dari saya. Asma sejati. Jeneng sira mijila. Panjenengan ingsun kagungan karsa. Arsa sowan ing ngarsaning, di sini panjenengan berhenti dulu. Nggih. Arsa sowan ing ngarsaning, di sini panjenengan berhenti dulu. Berusahalah untuk merilekkan napas. Napasnya dibuat santai. Karena apa? Karena penyebutan Kanjeng Rama Sejati Gusti Prabu Heru Cakrosemono ini sekali tarikan napas. Tidak boleh ada jeda, tidak boleh ada sipasi, apalagi titik berhenti. Nggih, harus lurus tanpa jeda. Nah, agar supaya tidak putus atau tidak berhenti di tengah, maka kita harus mempersiapkan napas dulu, Pak Widodo nggih. Nah, setelah napasnya sudah siap, rileks, nah baru berlanjut. Kanjeng Rama Sejati Gusti Prabu Heru Cakrosemono. Nggih. Setelah itu, kemudian kedua tangannya diturunkan. Nah, ini beda Pak Widodo nggih. Kalau panjenengan melakukan patrap samadhi mijil sowan di rumah kan tidak seperti itu kan? Lengkap kan? Ada arsa sowan badhe nyuwun, ada seperti itunya kan? Nah, di sini beda Pak Widodo. Hanya sampai di Kanjeng Rama Sejati Gusti Prabu Heru Cakrosemono. Setelah itu tangannya diturunkan untuk melakukan samadhi. Nonaktifkan otak atau pikirannya, maksudnya tidak usah berpikir apapun. Nonaktifkan hati atau batinnya, maksudnya tidak usah membatin apapun. Nonaktifkan kelamin atau syahwatnya, maksudnya tidak usah nyari-nyari apapun, tidak usah berkeinginan apapun, tidak usah menuju kemanapun. Pokoknya cukup diam total. Karena arti maksud samadhi adalah semelehe memedi. Kalau dibahasakan Indonesia, hilangnya sebuah keraguan dan ketakutan. Itu arti maksudnya samadhi. Nah, itu kalau disimpulkan berarti kan diam. Yeah. Jadi untuk melakukan samadhi adalah diam total. Tanpa ini, tanpa ini, tanpa ini. Ketika panjenengan mulai diam, nanti panjenengan akan diproses di situ. Prosesnya beraneka macam yang saya tidak bisa menguraikan satu persatu. Karena proses ini bergantung karma panjenengan.
Lah, melalui proses-proses yang akan panjenengan alami, inilah seluruh laku panjenengan di masa lalu akan dimurnikan supaya bisa mencapai suci. Karena tujuannya kan suci, maka saya katakan laku murni menuju suci. Jadi lakunya harus murni. Dan dengan proses-proses itulah laku panjenengan akan termurnikan sehingga panjenengan berhasil mencapai suci nantinya. Nggih. Apapun prosesnya, bagaimanapun proses yang panjenengan alami, cukup sikapi dengan diam saja. Nggak usah digubris, nggak usah dipikirin, nggak usah ditebak-tebak, nggak usah. Cukup biarin diem. Nggih. Sampai panjenengan merasa cukup. Semakin lama samadhi panjenengan, semakin lama durasi samadhi panjenengan, semakin bagus hasil patrap samadhi mijil sowan panjenengan. Kalau sudah merasa cukup samadhinya, akhiri dengan palungguh panutup. Asmo sejati lungguho ingkang prayuga. Ragane arsa tentrem sun sangoni basuki kalis ing sambikala kanthi teguh rahayu selamat. Usahakan ketika mengucap selamat kita sambil mengusap wajah. Dengan begitu sedulur papat kalimo pancar kita terjangkau. Nggih. Kanthi teguh rahayu selamat. Patrap samadhi mijil sowannya selesai. Walaupun sudah selesai jangan terburu-buru. Nggih. Karena apa? Karena kita sedang belajar menikmati rasanya kelakuan sendiri dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Nah ini kalau terburu-buru kan susah Pak Widodo. Nggih. Jadi tetap rileks. Setelah selesai patrap samadhi tetap rileks. Satu persatu kakinya kita luruskan pelan-pelan. Ning rasanya dinikmati loh ya. Rasanya dinikmati terus. Setelah rileks, setelah tubuh kita sudah bisa beradaptasi dengan normal, nah baru kita beranjak dari tempat samadhi untuk istirahat. Nggih. Mau medang, mau makan, silahkan ngambil sendiri, nyari sendiri di dapur, di sana alat-alatnya, di sini makanannya. Nggih. Ingat, apapun yang dimakan, diminum harus disempurnakan terlebih dahulu. Nggih, nggih, sampai di situ. Nggih, karena ini manekung beda nggih. Beda nggih. Hanya tidak. Nggih. Nggih, teng manekung niki. Nggih. Hanya sampai di penyebutan Kanjeng Rama Sejati Gusti Prabu Heru Cokro Semono. Tekniknya seperti yang sudah saya motivasikan tadi. Nggih. Bisa paham, Pak? Oh, nggih. Oh, mboten, mboten. Nggih, mangkene niku kan kangge pemula toh. Lengkap, bacaan mijil sowan lengkap itu hanya untuk pemula. Untuk laku murni menuju suci. Nanti setelah laku suci menuju kelanggengan udah beda, nggih. Sampun benten malih, nggih. Paham? Nggih. Mulai malam ini panjenengan masuk ke tahapan pertama di dalam manekung yaitu patrap samadhi mijil sowan. Untuk panjenengan dari Medan. Nggih, Medan nggih. Oh ya. Coba maju di depan. Saya ucapkan selamat untuk panjenengan karena panjenengan malam ini naik ke tahapan keempat di dalam manekung atau gembleng, yaitu patrap samadhi manunggal jati yang menjadi inti puncaknya manekung atau gembleng. Ingat, patrap samadhi manunggal jati ini rumit sekali, nggih. Rumit pol. Karena patrap samadhi manunggal jati tentang ruh, bukan tentang wujud loh ya. Bukan tentang sukma, bukan tentang wujud, tapi tentang ruh suci. Ruhnya Tuhan, ruhnya maha suci. Ini rumit-rumitnya rumit dan sulit-sulitnya sulit. Namun, kalau panjenengan sudah mengerti, sudah paham, sudah tahu, sudah hafal, wahyu pancagaib, wahyu pancalaku itu apa?
kunci itu apa, bahannya dari mana, asal usul bahannya dari mana. Panjenengan hafal itu, maka patrap samadhi manunggal jati menjadi mudah. Karena apa? Karena panjenengan sudah mengenal diri. Hafal wahyu panca gaib, wahyu panca laku itu apa dan bagaimana, berarti sudah mengenal diri. Dan siapapun yang sudah mengenal diri itu layak manunggal jati. Artinya melakukan patrap samadhi manunggal jati bukan sesuatu yang sulit lagi, karena memang sudah layak di situ. Nggih. Jadi kalau panjenengan sudah hafal itu belum? Paham sudah, hafal belum? Hafalnya belum. Kalau pahamnya sudah, namun hafalnya belum. Nah, berarti panjenengan harus berupaya keras ini menghafalnya. Nggih. Karena nanti kalau sudah meninggalkan pesanggerahan ini, panjenengan akan sendiri di sana, ya kan? Tanpa saya. Nah, kalau sampai mengalami kesulitan bagaimana? Maka saya maunya siapapun yang sudah selesai manekung, selesai gembleng, meninggalkan pesanggerahan ini di luar, di rumahnya sendiri itu sudah mandiri, bisa sukses. Nah, kalau belum hafal, nanti kemungkinannya panjenengan mengalami kesulitan itu. Jadi selagi di sini panjenengan harus berusaha kuat untuk bisa menghafal itu. Nggih. Karena nanti setelah meninggalkan pesanggerahan ini panjenengan sendiri tanpa saya di sana itu. Nggih. Yang lebih lengkap ada di buku hijau itu. Itu lebih lengkap. Kalau di buku hijau itu kan ada arahnya, ada rupanya. Kan. Kalau di sana kan enggak. Yang lebih lengkap di buku hijau itu. Usahakan hafal. Cuma 5 hal aja kok. Nggih. Patrap samadhi manunggal jati berarti memperjalankan ruh. Memperjalankan ruh atau memperjalankan hidup kita agar supaya manunggal dengan maha suci atau maha hidup tanpa jiwa raga, namun bertanggung jawab tentang jiwa raganya. Di dalam perjalanannya hidup atau ruh kita itu akan melalui 7 titik. 3 diantaranya cakra dan 4 diantaranya adalah kundalini. Dan panjenengan ini juga harus bisa hafal itu. Nggih. Karena itu perjalanan ruh yang akan ditempuh oleh ruh panjenengan ketika melakukan patrap samadhi manunggal jati. Paham? Di dalam perjalanannya hidup atau ruh kita akan memasuki 3 singgasananya maha suci. Di dalam perjalanannya hidup kita itu akan memasuki singgasananya maha suci, tempat maha suci melakukan kekuasaannya. Nah, hidup kita akan menghafal perjalanan menuju ke 3 singgasana itu. Setiap melakukan patrap samadhi manunggal jati berarti hidup kita itu menciptakan peluang agar supaya hidup kita itu melakukan perjalanan mendatangi 3 singgasana maha suci, memasuki 3 singgasana maha suci dan menghafal 3 singgasananya maha suci, di mana ketika maha suci itu melakukan kekuasaannya. 3 singgasana maha suci, yang pertama adalah Baitul Makmur. Baitul Makmur ini sering saya bahasakan dengan sederhana sebagai otak atau pikiran. Otak atau pikiran, bahasa sederhana dari saya, sesungguhnya tak lain dan tak bukan adalah Baitul Makmur. Singgasananya maha suci yang pertama ketika maha suci menciptakan apapun. Jadi ketika maha suci menciptakan apapun itu dia bertempat di Baitul Makmur. Yang saya bahasakan dengan sederhana sebagai otak atau pikiran. Singgasana maha suci yang kedua adalah Baitul Muharram. Baitul Muharram ini yang sering saya bahasakan dengan sederhana sebagai hati atau batin.
Baitul Muharram atau sederhananya saya sebut sebagai hati atau batin adalah singgasananya Maha Suci kedua. Ketika Maha Suci itu melakukan memelihara, ketika Maha Suci memelihara atau merawat apapun yang sudah diciptakan. Sedangkan singgasana Maha Suci yang ketiga adalah Baitul Muqaddas atau Baitul Maqdis secara spiritual religinya. Yang sering saya bahasakan dengan sederhana sebagai kelamin atau syahwat. Kelamin atau syahwat, bahasa sederhana dari saya, sesungguhnya tak lain dan tak bukan adalah Baitul Muqaddas atau Baitul Maqdis. Singgasana Maha Suci yang ketiga. Ketika Maha Suci menyempurnakan apapun yang sudah dipeliharanya. Lah, 3 singgasana Maha Suci ini ada di dalam diri setiap manusia hidup. Artinya, ketika Maha Suci itu menciptakan sesuatu, dia bertempat tinggal di Baitul Makmur. Maka Baitul Makmur itu otak atau pikirannya manusia. Berarti Maha Suci ada di situ kan ketika dia menciptakan sesuatu. Yang kedua, ketika Maha Suci memelihara apapun yang dia ciptakan, itu Maha Suci ada di Baitul Muharram. Yang saya sederhanakan bahasanya menjadi hati atau batin. Artinya ketika Maha Suci memelihara apapun yang sudah dia ciptakan, Maha Suci itu ada di Baitul Muharram. Yang sederhananya saya katakan sebagai hati atau batin. Selanjutnya, ketika Maha Suci menyempurnakan apapun yang sudah dipeliharanya, Maha Suci berada di singgasana ketiga, yaitu Baitul Muqaddas atau Maqdis, yang saya bahasakan sederhana sebagai kelamin atau syahwat. Maka Baitul Muharram, Baitul Muqaddas ini ada di dalam diri manusia hidup. Artinya ketika Maha Suci memelihara ada di mana? Ketika Maha Suci menyempurnakan ada di mana? Ada di dalam diri kita sendiri sesungguhnya. Lah, 3 singgasana Maha Suci hidup ketika dia sedang berkuasa ini harus dihafal oleh ruhnya Maha Suci hidup itu sendiri, yaitu hidup kita atau ruh suci yang ada di dalam diri kita. Lah, untuk mencapai, menghafal, dan menguasai 3 singgasana Maha Suci hidup, hidup kita ini harus menempuh perjalanan yang sangat panjang. Panjangnya perjalanan itu kalau harus saya ilustrasikan seperti yang saya tuliskan di sana. 1000 tahun di dunia sama dengan 1 hari di alam ruh. Itu perumpamaan panjangnya waktu di alam ruh. Perbandingan waktu di alam ruh dengan waktu di alam wujud, alam raga kita. Di alam raga kita itu 1 hari. Tapi di alam ruh kita itu adalah 1000 tahun. Itu perbandingannya. Artinya untuk mencapai dan menghafal serta menguasai 3 singgasana Maha Suci hidup, hidup kita itu akan melakukan perjalanan yang sebegitu jauhnya. Dan sejauh apapun perjalanan ruh kita atau hidup kita, dia akan melalui 7 titik di dalam perjalanannya. Masing-masing sebagai berikut. Titik pertama yang akan dicapai oleh hidup kita yaitu titik hotspot cakra otak. Titik hotspot cakra otak ini merupakan pintu gerbang masuk ke dalam singgasana Baitul Makmur, otak atau pikiran.
titik kedua yang akan dicapai oleh hidup kita adalah titik Kundalini Nang. Titik ketiga yang akan dicapai oleh hidup kita adalah titik Kundalini Neng. Dan titik keempat yang akan dicapai oleh hidup kita adalah titik hotspot cakra jantung. Titik hotspot cakra jantung ini merupakan pintu gerbang masuk ke dalam singgasana Baitul Muharram, hati atau batin. Titik kelima yang akan dicapai oleh hidup kita adalah titik Kundalini Ning. Titik keenam yang akan dicapai oleh hidup kita adalah titik Kundalini Nung. Dan titik ketujuh, yaitu titik terakhir yang akan dicapai oleh hidup kita adalah titik hotspot cakra kelamin. Titik hotspot cakra kelamin ini merupakan pintu gerbang masuk ke dalam singgasana Baitul Muqaddas atau Maqdis, kelamin atau syahwat. Kundalini merupakan titik pemisah jarak antara Baitul Makmur dan Baitul Muharram. Titik Kundalini Nang, titik Kundalini Neng adalah titik jarak pemisah antara Baitul Makmur dan Baitul Muharram. Sedangkan titik Kundalini Ning dan titik Kundalini Nung merupakan jarak pemisah antara Baitul Muharram dan Baitul Muqaddas. Kalau harus saya ilustrasikan di dalam perjalanan naik gunung, titik Kundalini Nang, titik Kundalini Nang itu pos untuk istirahat. Begitu juga dengan titik Kundalini Ning dan titik Kundalini Nung. Itu juga merupakan pos istirahat sebelum mencapai titik hotspot cakra kelamin. Seperti itu. Paham nggih? 7 titik yang akan ditempuh oleh hidup kita ketika melakukan perjalanan mencapai, menghafal, dan menguasai 3 singgasana itu masing-masing keadaannya mempunyai momen rasa sendiri-sendiri. Mempunyai momen rasa sendiri-sendiri. Rasanya titik hotspot cakra otak yang menjadi pintu gerbang masuk ke dalam Baitul Makmur. Otak atau pikiran itu pusing atau mumet kalau dalam bahasa Jawanya. Jika otaknya belum terjaga kebersihannya. Kalau otak atau pikirannya kebersihannya belum terjaga, itu rasanya titik hotspot cakra otak itu pening atau pusing atau sakit kepala. Kalau Baitul Makmur, otak atau pikirannya kebersihannya belum terjaga. Namun kalau kebersihannya sudah terjaga, maka rasanya ringan. Kepala itu rasanya ringan. Enak rasanya. Yang kedua, momen rasanya keadaan titik Kundalini Nang. Titik Kundalini Nang, Nang berarti tenang. Nang itu artinya tenang. Titik Kundalini Nang berarti titik keadaan tenang. Yang ketiga adalah momen rasanya titik Kundalini Neng. Neng berarti meneng. Arti maksudnya meneng. Neng itu arti maksudnya meneng atau diam. Titik Kundalini Neng berarti keadaan diam atau meneng. Momen rasa keadaan titik hotspot cakra jantung.
yang merupakan titik keempat. Rasanya adalah kalau Baitul Muharram, kalau hati atau batinnya belum terjaga kebersihannya, maka titik hotspot cakra jantung, rasa keadaannya itu besesek, seperti penuh dadanya. Dadanya itu seperti penuh. Kalau hati atau batinnya belum terjaga kebersihannya. Namun kalau hati atau batinnya kebersihannya sudah terjaga, maka rasanya titik hotspot cakra jantung itu plong, dadanya lega. Ya, dadanya lega. Sedangkan rasanya momen titik keenam yaitu titik kundalini neng. Titik kundalini ning. Ning arti maksudnya hening, sunyi. Hening atau sunyi. Titik kundalini ning berarti keadaan yang hening. Ya, keadaan yang hening. Titik keenam yaitu titik kundalini nung. Nung berarti nunggal. Arti maksudnya nung itu nunggal atau menyatu. Rasa keadaannya berarti rasa keadaannya titik kundalini nung berarti keadaan nunggal. Rasanya mirip-mirip dengan ketika kita berhubungan badan mengeluarkan sperma. Mirip-mirip seperti itu rasanya. Namun tidak seperti itu. Mirip, nggih, mirip seperti itu. Sedangkan momen rasanya titik hotspot cakra kelamin. Kalau Baitul Muqaddas, kelamin atau syahwatnya belum terjaga kebersihannya, maka rasanya titik hotspot cakra kelamin itu sensitif. Sensitif. Kena sentuhan tumit saja ngaceng. Kena sentuhan tungkak ngaceng. Kena sentuhan sarung ngaceng. Gampang ngaceng. Jadi kalau Baitul Muqaddas, kelamin atau syahwatnya belum terjaga kebersihannya, maka rasanya titik hotspot cakra kelamin itu sensitif, gampang ngaceng, mudah ngaceng. Yeah. Tapi kalau Baitul Muqaddas, kelamin atau syahwatnya kebersihannya sudah terjaga, maka rasanya titik hotspot cakra kelamin itu tidak ada apa-apa. Apa-apa tidak ada. Dan ini tidak bisa saya dogmakan kepada panjenengan, karena nanti kalau manunggal jati panjenengan berhasil, panjenengan akan mengalami keadaan ini. Inilah keadaan mati sakjroning urip. Jika Baitul Muqaddasnya terjaga kebersihannya. Paham nggih? Prakteknya sebagai berikut. Yang digunakan hanya bacaan kunci, patrap kunci, dan bacaan kunci. Dan palungguh jati. Itu yang digunakan ketika kita melakukan patrap samadhi manunggal jati. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Diperhatikan baik-baik. Ya. Setelah duduk, siap melakukan patrap samadhi, langkah awal melakukan patrap palungguh bersamaan dengan sabda palungguh jati. Contoh dari saya sebagai berikut. Sedulur papat kalimo pancer kumpulo nunggal suci. Nggih, nanti ditulis, nanti bisa ditulis itu nggih.
Namun perhatikan dulu, ini contoh dari saya. Setelah duduk siap melakukan patrap samadhi, langkah awal lakukan patrap palungguh, kemudian dibarengi dengan bersabda palungguh jati. Contoh dari saya, sedulur papat kalimo pancer, kumpulo nunggal suci. Nempelnya telapak tangan kanan ke dada sebelah kiri, ini sudah harus tepat loh, nggih. Panjenengan sudah hafal belum posisi jantung panjenengan di mana? Posisi detak jantung panjenengan di mana? Jadi jangan sampai nanti panjenengan sedulur papat kalimo pancer kumpulo nunggal suci masih nyari-nyari jantung tuh. Nggak bisa gitu ya, nggak bisa. Jadi patrap samadhi manunggal jati itu sudah ahli ya, sudah ahli. Karena sudah sering melakukan palungguh kan. Jadi artinya kan sudah hafal gitu. Posisi detak jantung itu ada di mana itu udah hafal di situ ya. Sedulur papat kalimo pancer kumpulo nunggal suci. Ini sudah plek ketemu. Denyut nadi di pergelangan tangan kanan dengan detak jantung di dada sebelah kiri itu sudah langsung ketemu. Kondisikan. Sudah terkondisikan. Setelah terkondisikan, palungguh jatinya kemudian memperjalankan sedulur papat kita sesuai perintah tadi loh ya. Sedulur papat kalimo pancer kumpulo nunggal suci, itu kan perintah ya, itu kan perintah. Nah setelah diperintah kemudian diperjalankan sedulur papat kita untuk menuju ke titik hotspot cakra otak. Dan di sana nanti sedulur papat kita akan manunggal dengan pancernya, akan manunggal dengan hidup. Nah, caranya memperjalankan sedulur papat kita sesuai fungsinya masing-masing. Nah, di sini harus hafal. Kalau ndak hafal, nanti nyari-nyari. Kunci itu apa, fungsinya, tugasnya apa. Lah di sini kan nyari-nyari kan, kalau belum hafal. Itu perlunya saya memberi saran untuk mempelajari dulu di rumah. Memperjalankan sedulur papat kita menuju ke titik hotspot cakra otak sesuai fungsinya masing-masing. Kunci adalah mutmainah. Ini pemahamannya, nggih. Bla 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 bla. Tempatnya di mana? Di mata. Tugasnya apa? Melihat. Maka gunakan mata kita untuk melihat titik hotspot cakra otak. Kedua, paweling. Yang tak lain dan tak bukan adalah aluama. Bahan dan asulnya bla 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 bla. Tempatnya di mana? Di hidung. Tugasnya apa? Mencium. Maka gunakan dia untuk mencium titik hotspot cakra otak. Amarah atau asmo. Asmo. Yang ketiga adalah asmo atau hidup. Tempatnya di mana? Asmo adalah hidup. Bahan dan asal usulnya bla 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 bla. Tempatnya di mana? Di jantung. Tugasnya menghidupi. Gunakan untuk menghidupi titik hotspot cakra otak. Begitu juga dengan mijil. Mijil adalah amarah. Bahan dan asal usulnya bla 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 bla. Tempatnya di telinga. Tugasnya mendengar. Maka gunakan dia untuk mendengarkan titik hotspot cakra otak. Begitu juga dengan singkir. Yang tak lain dan tak bukan adalah supiyah. Bahan dan asal usulnya bla 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 bla. Ini rumit banget, di sini rumit. Kalau ndak hafal itu, nanti kalau ndak hafal kan nyari-nyari Mas ya kan, di dalam prakteknya kan nyari-nyari, ngingat-ngingat kan, ngingat-ngingat, mikir. Nah, maka kita harus menonaktifkan pikiran dan lain sebagainya. Kalau ndak hafal kan di sini rumit. Nah, nanti sambil berjalan panjenengan harus berusaha menghafal itu ya. Gunakan sedulur papat kita menuju ke titik hotspot cakra otak sesuai fungsinya masing-masing. Mata untuk melihat,
hidung untuk mencium, telinga untuk mendengar, lidah untuk merasakan titik hotspot cakra otak secara bersamaan. Karena sudah diperintah dan diperjalankan, maka sedulur papat kalimo pancer kita akan manunggal jati di titik hotspot cakra otak. Tandanya, kalau sedulur papat kalimo pancer kita sudah sampai di titik hotspot cakra otak, sudah manunggal di titik hotspot cakra otak, maka rasanya, nah tadi sudah saya kasih tahu loh ya, kalau sudah terjaga kebersihannya, ringan kepalanya. Tapi kalau belum terjaga kebersihannya, bisa pusing, bisa nyut-nyutan, bisa berat kepalanya. Artinya kalau mengalami hal itu sebagai tanda kalau sedulur papat kalimo pancer kita sudah manunggal jati dan sampai di titik hotspot cakra otak. Yang pasti secara otomatis kemudian dia akan masuk ke dalam singgasana Baitul Makmur. Paham? Maka dikarenakan panjenengan masih belajar, yang pasti prosesnya adalah ndak enak itu tadi toh. Maka jangan biarkan terlalu lama. Langsung segera perjalankan sedulur papat kalimo pancer kita yang sudah manunggal jati di titik hotspot cakra otak tadi, atau wahyu panca gaib kita yang sudah menunggal jati di titik hotspot cakra otak tadi, menuju ke singgasana kedua, yaitu Baitul Muharram. Dan pintu gerbangnya, yang menjadi pintu gerbangnya adalah titik hotspot cakra jantung. Caranya memperjalankan sedulur papat kalimo pancer kita yang sudah manunggal jati di Baitul Makmur tadi, agar supaya menuju ke titik hotspot cakra jantung yang menjadi pintu gerbang masuk ke dalam Baitul Muharram. Bagaimana caranya? Gunakan otak kita untuk memikirkan detak jantung yang sudah terkondisikan dari tadi ini tadi. Ya, yang terkondisikan dari tadi ini tadi. Dengan seperti itu, secara otomatis sedulur papat kalimo pancer kita yang sudah manunggal di Baitul Makmur tersebut guru sejati atau ruh suci atau hidup itu akan turun menuju ke Baitul Muharram. Di dalam perjalanannya ini ada dua pos ya. Ada dua tempat untuk istirahat, yaitu titik Kundalini Nang, titik Kundalini Neng. Artinya ketika panjenengan menggunakan otak panjenengan untuk mikirin detak jantung, akan mengalami ketenangan. Nah, kalau panjenengan mengalami tenang, berarti dia sampai di titik Kundalini Nang. Dan akan mengalami diam atau meneng. Kalau panjenengan mengalami meneng, diam, ini di luar rencana jenengan nggih. Panjenengan mengalami diam, meneng, diam. Padahal panjenengan tidak berusaha diam, berarti hidup kita sampai di titik Kundalini Neng. Berikutnya, dia akan mencapai titik hotspot cakra jantung. Lah, rasa keadaan titik hotspot cakra jantung itu seperti apa? Tadi sudah saya beritahu nggih. Kalau Baitul Muharramnya sudah terjaga kebersihannya, dadanya terasa lega, terasa plong. Tapi kalau belum terjaga kebersihannya, ya rasanya besesek penuh. Mengalami di antara kedua itu berarti sedulur papat kalimo pancer kita yang sudah manunggal jati tadi sampai di titik hotspot cakra jantung. Dan secara otomatis dia akan langsung masuk ke dalam singgasana Baitul Muharram. Setelah itu, maka ubah patrap palungguh ini menjadi patrap kunci. Nggih. Ubah patrap palungguh menjadi patrap kunci. Setelah melakukan patrap kunci, kemudian
kemudian membaca bacaan kunci 7 kali berturut-turut dengan nada romantis, dengan nada mesra. Paham nggak jenengan? Membaca kunci tapi nadanya itu mesra. Boleh menggunakan suara, di dalam hati juga boleh. Yang penting nadanya itu mesra atau romantis. Nggih. 7 kali berturut-turut. Setelah membaca bacaan kunci 7 kali berturut-turut dengan nada romantis atau mesra, kemudian hentikan patrap kuncinya dengan cara memajukan kedua telapak tangan ke depan wajah. Dengan seperti ini berarti patrap kuncinya selesai, tidak bersambung ya, selesai. Dan menghentikannya, karena tadi bacaan kuncinya kan mesra ya, bacaan kuncinya kan romantis. Berarti ketika menghentikan patrap kunci ini juga harus romantis, masih dalam keadaan romantis. Jadi tidak terburu-buru ya, masih dalam keadaan romantis. Kemudian pisahkan ke kedua telapak tangan ini juga dengan romantis. Nih, juga dengan romantis. Nah, setelah kedua telapak tangan ini berpisah, selanjutnya ini akan ada proses otomatis. Ini sudah totalitas perjalanan ruh, sudah bukan perjalanan jiwa raga lagi. Artinya sudah bukan upaya kita, ya. Sudah bukan upaya kita, melainkan upayanya hidup itu sendiri, ruh suci itu sendiri. Nah, setelah dipisahkan, tinggal ngikuti saja ya. Tinggal ngikuti saja. Turunnya tangan ini tinggal ngikuti dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup itu sendiri. Oke. Nah, di dalam prosesnya, ingat masih ada 3 titik lagi loh. Oke. Titik kundalini ning, titik kundalini nung, dan titik hotspot cakra kelamin. Rasanya masih ingat kan tadi sudah saya uraikan? Artinya, ketika panjenengan mengikuti perjalanan ruh ini tadi, nanti panjenengan akan mengalami ning, hening, sunyi. Nah, kalau panjenengan mengalami hening, mengalami sunyi, berarti guru sejati atau hidup sudah sampai di titik kundalini ning. Selanjutnya, di situ ada titik kundalini nung yang tadi saya jelaskan rasanya mirip-mirip ketika kita mengeluarkan sperma. Artinya ketika panjenengan mengalami keadaan yang rasanya seperti itu, berarti hidup sudah sampai di titik kundalini nung. Selanjutnya, lah ini yang saya tidak bisa mendogma, ini saya tidak bisa menceritakan. Karena ini harus panjenengan sendiri yang mengalami, yaitu titik hotspot cakra kelamin. Kalau Baitul Muqaddas, kelamin atau syahwat panjenengan terjaga kebersihannya, sebuah anugerah atau mujizat akan panjenengan alami di sini, yaitu ora ono opo-opo ora ono, ndak ada apa-apa, apapun tidak ada, benar-benar awal. Dan disitulah asal usul seluruh makhluk diciptakan. Namun, kalau Baitul Muqaddas, kelamin atau syahwat panjenengan belum terjaga kebersihannya, berarti ketika hidup panjenengan berhasil mencapai titik hotspot cakra kelamin, sudah pasti kelamin panjenengan akan ngaceng. Nah, kalau sampai kelamin panjenengan ngaceng, lebih baik dihentikan. Panjenengan berhenti, istirahat. Karena apa? Karena kalau panjenengan meneruskan tidak berhenti, pasti panjenengan keluar spermanya. Spermanya akan keluar kalau tidak dihentikan. Jadi maka hentikan. Ada teknik di situ, ada teknik. Perhatikan baik-baik, ini teknik dari saya. Ini teknik dari saya. Di dalam perjalanannya, kalau panjenengan sudah mengalami ning atau hening, sudah mengalami nung atau nunggal, yang rasanya sudah saya jelaskan tadi,
Mirip-mirip dengan ketika kita mengeluarkan sperma. Kalau panjenengan sudah mengalami seperti itu, merasakan rasa seperti itu, maka segera hempaskan. Merdekakan diri panjenengan, hempaskan. Jangan sampai ke titik hotspot cakra kelamin. Karena kalau sampai panjenengan menikmati rasanya seperti keluar air sperma itu tadi kan, masih terus. Lah itu kan jarak beberapa detik akan mencapai titik hotspot cakra kelamin. Yang resikonya tadi sudah saya katakan. Nah, agar supaya tidak mengalami resiko itu, ketika panjenengan merasakan rasa yang nikmat seperti ketika mengeluarkan sperma, maka segera hempaskan, merdekakan diri panjenengan. Nah, setelah dimerdekakan diri panjenengan, atur tangannya, maka mulailah untuk totalitas diam. Totalitas diam. Jangan gunakan otak atau pikiran, jangan gunakan hati atau batin, jangan gunakan kelamin atau syahwat, jangan menggunakan kesadaran, jangan menggunakan wahyu pancagaib, jangan menggunakan wahyu, semuanya jangan kau gunakan, semuanya jangan kau gunakan, nolkan diri panjenengan, bener-bener nol, bener-bener telanjang, agar tidak mendapatkan resiko yang sudah saya jelaskan tadi. Itu teknik dari saya, Nah, itu dimulai dari titik kundalini nung. Jadi jangan mencapai titik hotspot cakra kelamin, jangan mencapai ke situ. Jadi kalau di dalam prosesnya, saya ulang agar supaya lebih jelas lagi, di dalam prosesnya kalau panjenengan merasakan kenikmatan seperti ketika mengeluarkan sperma, berarti kan guru sejati kita, hidup kita sampai di titik kundalini nung kan. Lah, tinggal selangkah lagi kan sampai di titik hotspot cakra kelamin. Nah, agar supaya tidak terjadi resiko, maka ketika merasakan rasa yang nikmatnya seperti itu, segera hempaskan. Segera hempaskan tangannya, merdekakan diri panjenengan maksudnya. Kemudian atur duduknya dan mulailah diam total, tidak menggunakan sarana alat apapun. Jangan menggunakan wahyu pancagaib, jangan menggunakan wahyu pancalaku, jangan menggunakan kesadaran, pokoknya semuanya jangan kau gunakan. Diam total. Bisa paham, Mas? Paham. Ada pertanyaan, Mas? Tidak ada. Kalau panjenengan paham, maka dimulai malam ini nanti panjenengan sudah mulai melatih patrap samadhi manunggal jati seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Ketika beristirahat, berusahalah untuk menghafal tentang real atau lengkapnya wahyu pancagaib dan wahyu pancalaku itu apa dan bagaimana. Termasuk 7 titik yang akan dicapai oleh hidup kita. Oke, Mas? Lah nanti kalau istirahatnya dirasa kurang nyaman, setelah melakukan patrap samadhi manunggal jati, istirahatnya itu kurang nyaman, kurang enak, lakukan patrap palungguh. Lakukan patrap palungguh panutup sampai terasa nyaman. Tapi kalau istirahatnya nyaman, tidak perlu palungguh panutup. Lakukan itu terus sampai ketemu besok jam segini dan mendapatkan motivasi-motivasi berikutnya. Dan saya harap panjenengan berhasil menempuhnya.